like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan masyarakat Indonesia pada umumnya, di sini ada pembahasan dari apa yang telah sekilas info dari acara yang telah disaksikan mengenai kenapa burung itu mengelilingi Ka'bah. Nah, di sini marilah kita minta penjelasan melalui guru secara gaibnya, melalui Raga Fikri Jalani. Insya Allah dia akan selalu melalui babeh ini kita akan digambarkan apa sih pengetahuan dan keilmuan itu, karena babeh itu secara gaib dia akan tahu, akan menjelaskan, dan penjelasan itu kok burung bisa tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu. Nah, di sini marilah kita minta kasih keterangan dari guru kita melalui konten Fikri Jalani. Ya, silakan Beh, diinin Beh keterangannya. Jadi begini, itu kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang ada di sekitaran hewan atau manusia itu dalam pengertian itu maka terjadilah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, mau binatang, manusia itu terjadilah. Itu dalam pengertiannya. Mengapa dalam pengertian burung mengelilingi Ka'bah, yaitu karena itu sebagai bukti gambaran kuasa Allah yang begitu besar dan yang begitu takluk ya, untuk semua yang kita pelajari bersama. Jadi itu dalam pengertian Bismillah, yang artinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Buktinya Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam arti kita digambarkan sebagai bukti penyakit yang begitu gagah di seluruh dunia, tetapi Allah memberikan suatu kenikmatan khususnya. Itu itu atau kenikmatan khususnya dalam arti wujud pemandangan
yang sangat begitu besar, indah nilainya. Iya. Jadi begitu toh. Iya. Itu dalam pengertiannya itu sebagai rasa syukur kenikmatan bahwa di setiap penyakit ada penyelesaiannya. Itu sebagai gambar, ya itulah buktinya. Itu Intinya ada awal harus ada akhir. Gitu. Jadi begitu. Iya. Jadi itu dikhususkan untuk diri kita Iya. yang mau dan yang mau mengikuti dan yang mau takluk kepada Allah digambarkanlah. Yang mau. Sebagai wujud bukti nyata itu burung itu digambarkan di dunia. Gitu. Dunia yang selalu berputar Iya. dan tidak ada hentinya. Iya. Jadi pembuktian ke situ, manusia harus berpikir ke situ. Iya. Itu. Dan Mekah itu Ka'bah itu digambarkan seperti manusia yang bertekuk lutut Terus yang mencipta di hadapan satu pokok yang utama. Itu dalam arti itu bertekuk lutut di hadapan satu bertekuk lutut di hadapan satu dunia, ibaratkan manusia. Itu Mekah ibaratkan manusia yang bertekuk lutut di hadapannya. Itulah olehkan itu sebagai gambaran dan contoh untuk diri kita yang mau menyadari dan yang mau mengikuti segala perintah-perintah Allah. Itu untuk kita jalankan bersama dan untuk menjadikan suatu rahmat dan hidayah bagi kita semua. Itu khususnya diri kita. Itu karena setiap musibah itu pasti ada penyelesaiannya. Itu tergantung diri kita yang mau berpikir, yang mau mengambil hati dan yang mau bersikap baik buruk. Di situ ya dicontohkan sebagai gambaran-gambarannya ya. Betul, manusia juga mungkin di situ harus cerdas sebetulnya ya. Dari karunia-karunia Allah gitu yang melalui itu ya. Ya, jangan omongan yang enggak istilahnya. Itu jadi Mekah itu digambarkan satu perjalanan manusia. Dari satu tujuan. Dari itu dalam arti begitu. Dan burung itu digambarkan dunia. Burung itu digambarkan dunia. Itulah buktinya. Seharusnya seluruh dunia itu seperti orang lagi tawaf itu gitu jadi satu arah gitu harusnya ya. Menjadikan satu arah. Itulah bukti kebesaran dan nilai-nilai dari Allah sendiri. Itu dicontohkan di situ ya, cuma kan orang kan banyak yang tidak mengerti juga tentang keilmuan gambaran seperti itu sebagai zat sempurna dan nilai. Itu
dalam setiap apapun perbuatan kita, baik di sisi Allah, benar di sisi Allah, apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu kemuliaan, besar kecil diri kita. Iya. Itu digambarkan melalui itu, jadi gitu Beh ya. Supaya manusia bisa menyadari itu sebetulnya itu ya bukan tuh. Iya. Khususnya kita ya orang Indonesia ini yang harus dibangkitkan, bermola, berakhlak, gitu ya Beh. Beretika. Iya, banyak sekarang Beh orang ini apa sih ya, pada agama pada banyak tahu, tapi akhlak moralnya kebanyakan orang-orang generasi penerus ini menurut saya banyak yang pada songong-songong gitu. Kenapa Beh? Karena itulah gambaran bukti dunia semakin kesini orang semakin nggak tahu diri, semakin kesini orang makin zaman maju itu orang makin pintar dalam mengomentasi segala apapun yang tidak tahu wujud buktinya. Oleh karena itu dia lontarkan, dia keluarkan, utarakan karena belum jelas buktinya, belum jelas segala itulah. Itu karena manusia sendiri punya firasat maksudnya firasat adanya dunia dan adanya akhir itu tergantung dari nilai sisi kebaikan diri kita, baik yang benar ataupun yang buruk, menjadikan suatu perjalanan untuk kita untuk di kemudian hari dan untuk kita bersama. Jadi begitu khususnya itu ya jadi ya itu gak berhubungan dengan apa penderitaan dengan adanya wabah penyakit, dan digambarkan itu supaya berpikir ada kebahagiaan di depannya gitu ya. Itu sebetulnya rahmat dan kenikmatan dalam setiap manusia itu sendiri. Jadi begitu. Tapi manusia itu benar-benar harus bisa sama-sama mengambil contoh yang baik dan menghadapi suatu permasalahan itu yang benar. Itu jangan asal sembrono. Itu terutama sikap-sikap serakah, mau menang sendiri, mau benar sendiri. Jangan seperti orang yang mengerti tetapi dirinya tidak dipahami, itu hal itu. Jadi semua itu harus dipahami secara logika dan akal manusia itu sendiri. Ada arti makna inti wujud itu ya Beh ya, dipahami itu dalam setiap perjalanan manusia itu. Iya. kurang lebih segitu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sumber-sumber yang diutarakan dari Babeh melalui Raga Jiwa Fikri, konten Fikri Jelani ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
khususnya bagi warga negara Indonesia mendapatkan suatu ketenangan. Janganlah penyakit itu juga ditimbul-timbulkan atau digembur-gemburkan, karena bisa surut dan enggaknya, bisa sembuh atau tidaknya tergantung dari secara pemikiran manusia itu sendiri. Dari situlah konten-konten yang diberikan, semoga kita semua dapat memahami atau berpikir secara logika normal. Seorang manusia adalah semuanya ciptaan Allah. Di sinilah kita bersama-sama harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, dari segala tingkah laku yang mulia, kita membuang dari sifat-sifat keburukan kita semua. Sekian dari saya juga Babeh melalui konten Fikri Jalan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.